Hello, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget gue nggak ngevlog. Kali ini gue mau ngevlog jalan-jalan aja di sekitar kota Bogor. Karena emang lagi nggak kemana-mana. Terus sore ini enak cuacanya, dingin, nggak hujan. Biasanya hujan tiap hari, hampir tiap saat hujan. Jadi ikutin gue terus ya. Gue mau jalan-jalan kemana? Wah, cuaca Bogor lagi enak banget, lagi adem, habis hujan. Memang Bogor tuh sekarang tiap hari hujan terus. Pagi, siang, sore, hujan terus. Beda 10 km aja di Bogor tuh udah beda cuacanya. Di sini hujan, sana kering, sini kering, sana hujan. Jadi kalau lagi naik motor tuh, naik motor nih sekarang. Terus pakai jas hujan, baru 10 km kayak udah, enggak ada 10 km. 1 km bahkan. Baru 1 km langsung kering. Tercopot. Jalan lagi 1 km. Jalan lagi 1 km lagi. Basah lagi. Aduh. Udah nggak jelas deh. Bogor tuh emang repot. Kota repot. Untuk urusan cuaca tuh emang repot banget. Makanya di Bogor tuh disebutnya kota hujan, ya itu emang. Ini di depan gua ada pohon bambu yang lebat banget. Terus bambunya tuh gede-gede banget. Ini tuh udah tua sih. Nah, Bogor tuh sejuk, lagi mode sejuk nih, lagi ngikutin tren di negara-negara Eropa kayaknya. Lagi enak banget Bogor cuacanya. Nggak tahu ini pohon bambu udah berapa puluh tahun usianya, karena emang serimbun itu. Dan gue ngeri kalau misalnya di Bogor tuh ada pohon-pohon gede kayak gini tuh, ada ularnya kah? Ada binatang apanya kah di dalam? Ini kita udah sampai di Lipo Mall Bogor, Lipo Plaza, Kebun Raya Bogor. Kita jalan lagi, jalan dikit, udah sampai di pintu Kebun Raya. Entah ini pintu keberapa. Nih, boleh masuk nggak sih dari sini? Tuh, kalau yang mau lihat Kebun Raya sedikit, bocoran aja. 0,0 km. Tari dong. Nggak, jalan aja. Hari ini tuh lagi nggak terlalu padat yang lari, yang olahraga. Jadi enak nih. Emang waktunya pas aja. Pajajaran lagi sedikit padat. Mobil-mobilnya tuh lagi pada jam pulang kantor soalnya. Walaupun besok libur ya. Besok tuh tanggal merah. Entah tanggal merah apa. Gue tuh kalau ngevlog di negara orang tuh bebas gitu. Udah amat, orang-orang mau ngeliat juga nggak ada yang tahu. Kalau di sini tuh kayak ada yang lihat gue nggak ya? Ada yang lihat gue nggak ya? Ya udah, sekarang kita lanjutin perjalanan. Ada apa di jalan? Ada apa di jalan? Trotoar sini tuh sekarang lagi bersih, nggak ada pedagang. Mungkin karena hujan juga tadi pagi. Dari pagi hujan, jadi nggak ada yang dagang. Biasanya tuh udah berjejer loh di sini, gerobak-gerobak, tukang-tukang dagangan yang pikul-pikul gitu. Bikin apa ya, sebenarnya bikin semrawut sih, bikin nggak Bogor yang bersih gitu. Sebenarnya gue agak sedikit berterima kasih sih sebenarnya sama tukang-tukang yang ngambilin kayak gini tuh, karena mereka tuh secara langsung ngebantu kebersihan juga. Ini sih lebih ke reportase Bogor di sore hari ya. Sekarang tuh jam 4 sore. Aduh, tanggal berapa sekarang? 13 apa? 13 deh kalau nggak salah, hari Jumat. Dan lalu lintas lagi padat banget. Oh, karena besok libur. Jadi kayaknya penduduk Bogor tuh lagi pada pulang. Karena FYI, sebagian penduduk Bogor itu kerjanya di Jakarta. Jadi kalau jam-jam berangkat kantor tuh udah pasti macet. Jam pulang kantor udah pasti macet. Makanya setiap weekend, setiap mau tanggal merah, gue tuh malas banget buat keluar. Karena apa? Pakai semua pada main ke Bogor, ngapain sih? Di Bogor nggak ada apa-apa juga, cuma pohon-pohonan doang. Tuh, banyak yang lagi nunggu angkutan di halte. Tuh, orang-orang mah pada lari. Gue mau malas lari, mendingan jalan aja lah. Yang penting gerak nih badan. Pokoknya terus terang udah
umur segini tuh, by the way umur gua 40 ya, masih ABG lah ya, 40 ya, 14, 40, 14. Kalau nggak dipaksain gerak, bakalan kaku badan gue tuh sekarang kalau bangun tidur, kayak kaki sebelah kiri gue tuh, kenapa ya, kayak pegel, kayak pegel-pegel gitu deh, apa asam urat atau kurang gerak. Tapi kemarin gue sempat massage sih pada terapisnya tuh, ini mah kurang gerak mas. Pernah olahraga nggak jarang. Pernah aktivitas berat gak? Enggak. Tapi ini kayak kaku gitu loh ototnya, kayak merengkel gitu. Jadi disarankan buat jalan sehat lah. Sebenarnya bersyukur juga sih di Bogor tuh, walaupun nggak ada apa-apa di sini, maksudnya nggak banyak yang bisa dieksplor menurut gue ya. Seenggaknya Bogor tuh punya kebun raya yang bisa dimanfaatin dan jogging track yang lumayan bagus ini buat cari sehat lah istilahnya. Sekarang kita hampir sampai di IPB. Dan by the way, ini ada 2 pohon kapas nih. Ini udah gede banget. Ini kalau lagi berbunga, terus buahnya lagi mekar gitu, lagi banyak kapuk yang berjatuhan, itu kayak lagi sakura, lagi salju gitu. Sumpah serius. Kalau kalian nggak percaya, percayalah sama Yang Maha Kuasa. Betul kan? Ini dia ada Pitu 4 kebun raya. Tuh, Bogor berlari. Kalau kita Bogor berjalan. Enak banget jam segini jalan kaki sendiri, ngoceh-ngoceh sendiri, biarin deh. Kasihan juga orang lagi jualan sampai ketiduran di jalan. Sebenarnya itu mengganggu sih, cuman gimana ya, namanya orang cari makan. Di satu sisi kasihan, di satu sisi jadi pemandangan kurang enak juga gitu dilihat sama wisatawan. By the way, kenapa ya akhir-akhir ini tuh setelah corona, gue tuh jarang banget melihat wisatawan dari luar negeri. Kalau dulu tuh banyak bule-bule datang ke sini, entah ke kebun raya, entah cuma jalan-jalan. Sumpah akhir-akhir ini tuh gue jarang banget melihat bule. Apa emang lagi down ya pariwisata Indonesia tuh? Karena berita-berita di luar, karena berita-berita negatif lah, karena bencana alam dan segalanya. Aduh, berisik banget sih itu, sedang nyiung-nyiung. Sekarang kita udah mau sampai di depan Tugu Kujang. Ini udah di depan Botani Square. Dan ini Tugu Kujang. Kalian bisa lihat cuacanya mendung banget. Dan di sini ada apa ya namanya ya? Kayak gapura gitu. Kita coba lewat atas deh. Oh, Lawang Salapan, kalau nggak salah namanya. Ini tuh bukan sekadar pilar ya. Karena gue pernah denger, ini tuh ada artinya gitu. Coba kita hitung, pilarnya benar ada 9 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa gue salah ini ya? Saya informasi. Udah, by the way, kita masih kelilingin kota Bogor. Tempat Salapan Lawang Dasakrata. Bener Salapan Lawang tuh artinya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi kok ada 10 ya? Nggak tahu lah. Tuh, sekarang itu agak gelap gitu kebun raya. Karena emang mau jam 5. Udah mau sore. Yuk kita ikutin lagi. Ini jalan apa ya, lupa gue. Hotel Iskandar Dinata deh kalau nggak salah. Dan biasanya kalau nggak hujan, di titik sini suka ada DPR. Tahu nggak DPR apa? DPR itu sebenarnya singkatannya di bawah pohon rindang. Jadi ada tukang cukur gitu yang dari dulu udah pernah ada di sini. Terkenal banget. Jadi si bapak-bapaknya udah tua gitu. DPR itu adalah tukang cukur di bawah pohon rindang. Jadi kita nyebutnya DPR. Tuh, yang lari-lari.
Ini lagi ada di jembatan Otista. Untungnya sekarang di Bogor tuh jogging tracknya udah gede banget ya. Kalau dulu tuh masih sempit banget. Dan asal kalian tahu, mungkin kalian lihat orang-orang yang lagi foto-foto di situ. Beberapa waktu lalu tuh ada postingan di TikTok yang protes gitu mereka karena di foto-foto nggak izin, terus apa sih, tiba-tiba di DM atau di WhatsApp kalau mau tebus fotonya 50.000 atau 100.000 gitu. Pada protes. Sebenarnya sih kalau menurut gua oke-oke aja ya orang nyari duit. Ya sebenarnya bagi gua sih sah-sah aja ya. Orang nyari duit asalkan halal dan gak mengganggu ketertiban umum gitu. Sebenarnya itu masalahnya terserah orang yang di fotonya sih mau tebus fotonya atau enggak gitu. Karena sebenarnya bagi pelari pun kalau lari gitu ya, terus ada orang yang motoin hasilnya bagus, itu orang seneng juga kok. Terus belum tentu lu bisa foto sebagus itu, selfie gitu sendiri gitu. Itu dari bantuan orang sih sebenarnya. Bagi gue sih cukup membantu ya. Atau bagi orang lain. Gue lagi mau ngeliatin ada jembatan layang di Kebun Raya, tuh yang merah itu. Konon katanya kalau misalnya pacaran melintasin jembatan itu, mitosnya bakalan putus. Entah jembatannya ini atau yang di dalam yang lebih gede ya. Entahlah, soalnya ada mitos gitu sih. Jadi kalau pacaran tuh jangan lewat jembatan merah. Gitu loh. Ini gue lagi mau melewati deretan ruko-ruko di dekatnya Pasar Bogor. Gue baru lihat satu bule di Bogor. Tuh, baru ada lagi. Halo mister. Bilang ke teman-temanmu ya, Indonesia udah aman. Bogor udah nggak sekampungan dulu. Udah enak pokoknya. Ini udah mendekati kawasan Pasar Bogor. Itu tuh bangunan yang ditutupin sama kelambu. Itu lagi proses mau dirubuhin. Karena memang udah tua banget bangunannya dan kelihatan kumuh. Tuh, segini nih. Segini mau dirubuhin, mau dijadiin apa, nggak tahu rencananya. Dan ini udah mau ke Jalan Surya Kencana. Ini adalah wihara tertua di Bogor. Ini dia. Ini salah satu kawasan pecinaan juga. Tapi kita nggak bakal ke situ sekarang. Mungkin lain waktu. Sekarang kita puterin Kebun Raya aja. Let's go. Ini udah sampai di pintu Kebun Raya, pintu utamanya. Tuh, tapi entah kenapa kok tutup ya. Apa kena hujan? Tapi kalau karena hujan doang, kayaknya masa iya sih tutup? Soalnya Kebun Raya ada banyak bangunan tua. Tuh, itu ada penelitian tanah. Terus di belakang situ ada sebenarnya banyak bangunan-bangunan tua juga di daerah pecinaan situ. Tapi itu dia daerah pasar dan agak sedikit kumuh sih kalau menurut gue ya. Even jalannya tuh udah dibagusin banget sama pemerintah. Udah enak banget buat jadi kayak kalau kalian lihat di Turki tuh ada namanya Taksim Square. Jadi di situ tuh ada kayak jalan bebas mobil walaupun ada tram. Sebenarnya tuh bisa tuh di Bogor tuh di daerah sini tuh dijadiin seperti itu ya. Satu wilayah aja. Jadi pusat pariwisata gitu loh. Ada hotel di situ, ada tempat-tempat pedagang yang ciri khas Bogor. Sebenarnya sih bisa banget. Kita lagi di depan Laboratorium Door Agrogeologi and Ground Onderzoek, bahasa Belandanya gitu. Tapi bahasa Indonesia tuh Museum Tanah dan Pertanian. Gue sebenarnya belum pernah masuk ke situ karena dulu ini tuh bangunan nggak terawat dan nggak pakai. Tapi sekarang itu udah dibenerin, udah di cagar budaya. Dan ini di depannya tuh ada museum zoologi sebenarnya. Tapi ini tetap balai besar standarisasi dan pelayanan jasa industri agro. Di dalamnya ada museum zoologi yang bisa kalian akses dengan masuk Kebun Raya dulu. Lalu ke sebelah kiri, nanti kalian bisa masuk zoologi melalui pintu tersebut. Kalau dulu tuh pintunya di sini, jadi nggak bayar 2 kali. Nggak bayar ke Kebun Raya juga, nggak bayar ke zoologi juga. Ini daerah yang nggak pernah berubah dari zaman dulu, cuma berubah mallnya doang. Daerah sini tetap aja macet. Ini jalan yang mau ke daerah Empang bawah.
Sebenarnya kalau nggak hujan itu terang banget, bisa kelihatan gunung. Gunungnya bisa kelihatan banget, tapi sayang banget ketutup sama ini nih, papan ini. Udah setengah jalan di ke BTM sekarang. Udah setengah jalan kita memutari Kebun Raya Bogor. Yuk, semangat! Lalu lintasnya terpantau lancar di sini, angkot-angkotnya nggak pada ngetem karena mungkin lagi ada bapak polisi yang jaga. Makasih bapak polisi. Jadi nggak pada ngetem di situ. Biasanya tuh macet banget, males deh kalau udah macet gitu. Di Bogor tuh banyak banget pohon-pohon yang udah tua yang tingginya lebih dari 20 meter kayaknya tuh. Entah berapa puluh tahun usianya. Ini kita baru aja ngelewatin gedung tua juga. Dulu ini ada PT Pos Indonesia. Sekarang kayaknya masih deh Kota Pos Indonesia, tapi kayaknya udah nggak selalu berfungsi sebagai tempat mengirim surat karena sekarang udah teknologi udah maju. Kita udah ada di depan Zebaut, gereja tertua di Bogor juga. Baru melewati jalan ke arah situ menuju stasiun. Gue lupa nama jalannya apa. Sebentar lagi kita bakal ngelewatin Balai Kota Bogor. Ini kita lagi di depan Balai Kota Bogor. Dan dulu di sini ada pohon gede, tapi kayaknya udah ditebang deh. Karena emang udah nggak ada daunnya juga dan udah rewet. Takutnya tumbang pada saat hujan gede. Ini halaman Istana Bogor. Salah satu aset penting di Kota Bogor juga, Istana Kepresidenan. Dan biasanya kalau sore di sini ada uncal. Uncal tuh kijang, menjangan. Tapi karena lagi hujan terus kayaknya masuk kandang deh. Dan ini apa sih namanya? Hotel Salak Bogor. Ini tuh salah satu heritage juga. Jadi ya gitu deh, bangunan tua. Sebelahnya ada kejaksaan. Tuh. Bangunannya juga bangunan heritage juga. Karena di sekitar Kebun Raya ini dikelilingi sama bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman Belanda gitu. Dan di heritage sampai sekarang. Termasuk nanti ada beberapa bangunan yang nggak tahu alih fungsinya buat apa sama Regina Pacis. Oh, ini ternyata Balai Pakuan Pajajaran, kantor gubernur. Aku baru tahu ya selama ini. Buset dah. Hidup di Bogor berapa lama baru tahu itu kantor gubernur. Kita udah sampai di pertigaan Jalan Sudirman. Ini adalah pintu Istana Bogor, pintu utamanya. Kalau nggak salah sih nggak boleh ngerekam ya, tapi ya udah deh. Sambil lewat aja ya. Tuh dia Istana Bogornya. Biasanya kok suka ada yang jaga. Aduh, bener kan gerimis? Aduh, harus cepet-cepet nih kayaknya jalannya. Aduh, Bogor nih. Gerimis, ya udah cepet-cepet. Udah. Ya, segitu dulu aja videonya karena udah mau mendung, gue mau cepet-cepet. Makasih udah ngikutin vlog gue yang nggak tahu cuman ngoceh-ngoceh ini. Makasih. Semoga ketemu di vlog-vlog selanjutnya ya. Nggak tahu gue ngebahas apaan ntar. Pokoknya ketemu lagi di vlog gue selanjutnya. Subscribe, like, dan komen ya. Oke.